bahwa ada peran tokoh agama di sana sesungguhnya, ada pembelahan opini, ada keyakinan lain sebagainya atas persoalan ini. Ya, memang buat kita ya orang Kristen, tempat itu tempat real. Tempat di mana kami mengimani dan percaya bahwa Tuhan Yesus turun. Tempat di mana dia lahir dan Bethlehem. dia berkarya di Ya. situ. Itu tempat historis, sehingga kedekatannya itu kemudian ditelusuri, itu tempat yang real, sama mungkin seperti teman-teman kita umat Islam percaya bahwa Nabi Muhammad memang betul-betul real dan ada di melayani di Mekah, ke Madinah dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang berbeda. Ya, wisata spiritual ya. Iya, itu seperti ziarah. Ya. Tetapi masalahnya adalah kita tidak boleh menyamakan Israel, biblical Israel, dengan Israel State. Itu clear. Kami di kampus selalu bicara soal ini tuh tidak sama. Nggak relevan dong berarti yang tertulis yang katanya nggak berubah selama-lamanya itu tertulis di dalam Alkitab. Yang tidak berubah kan firman Tuhan, bukan Israelnya. Nah, maksud saya bahwa Israel State dan Israel, biblical Israel State ini keturunan dari biblical Israel. Betul, keturunan. Dan kita percaya seperti orang-orang Persia, pintar-pintar juga. Kita percaya orang-orang Yahudi, banyak orang pintar. Kebetulan waktu Perang Dunia Kedua, banyak sekali orang-orang ini yang penguasa ekonomi, yang lari dari Jerman pindah ke Amerika Serikat, sekarang penguasa ekonomi di Amerika. Lalu mereka ini yang menguasai Wall Street, mereka ini menguasai Nasdaq, dan dia yang menyetir, segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah, sehingga mereka harus turut, dan mereka punya kepentingan ekonomi lagi-lagi di tanah mereka. Izinkan ya, Cak, saya harus kulik ini, Cak, supaya juga jelas dan crystal clear di sini ya, Cak. Jadi menurut Prof. Binsar, yang seorang pendeta saya ketahui juga, ya, rektor sekolah tinggi filsafat teologi, siapa Israel bangsa pilihan Allah yang dimaksud hari ini? Kalau kita katakan siapa bangsa pilihan Allah, kalau secara iman kita percaya bahwa setiap orang yang mengaku percaya adalah menjadi bangsa pilihan sekarang. Kita adalah umat yang dipilih. Karena umat pilihan bukan lagi berdasarkan yang dulu, tapi berdasarkan iman. Makanya kita semua jadi orang-orang yang diselamatkan. Tetapi, apakah ketika keselamatan itu jadi menyebar ke banyak orang, membuat dia kehilangan haknya? Enggak juga. Kita percaya dia tetap menjadi keturunan dari orang-orang yang memang dipilih Allah sejak awalnya. Itulah Abraham dan keturunannya. Nah, apakah kemudian mereka jadi punya hak untuk mengambil tanah yang sudah mereka tinggalkan? Itu dua masalah yang berbeda. Jadi misalnya saya mengaku saya adalah putra sah dari orang di Samosir. Itu tanah bapak saya, opung saya. Sementara opung saya mungkin dulu jual tanah itu, atau dia sudah pergi pindah. Sekarang kami nggak punya tanah di Samosir. Dengan klaim yang sama, apakah saya boleh menggunakan kekerasan untuk mengusir orang yang sudah beratus tahun, beribu tahun ada di situ? Hanya karena saya bilang 1000 tahun sebelumnya saya ada di situ. Saya ingin perhalus. Kalaulah boleh saya parafrasekan. Boleh. Anda ingin mengatakan sungguhnya bahwa kalaulah kita mengimani teladan Kristus, teladan Yesus, ini tidak akan terjadi. Bahkan kalau mereka mengimani apa yang betul-betul dituliskan di Torah, di Taurat, mereka tidak boleh berlaku kasar, membunuh orang, mengusir orang asing dari tanahnya. Itu Taurat ada. Tetapi ketika ini jadi masalah politis, terjadilah seleksi ayat. Kan saya bisa aja pilih ayat yang saya suka, nah yang lainnya nggak saya ikuti. Karena Alkitab itu begitu kaya, orang bisa saja pakai ayat macam-macam untuk membenarkan tindakannya. Jadi hati-hati dengan penggunaan ayat untuk kepentingan-kepentingan seperti ini. Udah, ini begitu dalam ya, Cak. Karena dalam hal ini kita melihat bahwa yang punya saham dari ini semua, akibat pembelahan opini dan semua, lain bukan adalah, tentu masyarakat kita dalamnya, tapi ada tokoh-tokoh juga di dalamnya, berarti. Ya, di Islam juga terjadi berbagai pengambilan keuntungan dari pembajakan jubah-jubah kesalehan. Banyak juga. Artinya
penggunaan ayat-ayat itu juga untuk kepentingan-kepentingan tertentu itu juga banyak terjadi. Iya. Bahkan munculnya hadis-hadis palsu hanya untuk konsumsi politik pada masanya, konsumsi kekuasaan dan keuntungan pada masanya itu juga banyak terjadi. Makanya di Islam itu ada pembagian hadis, ada hadis palsu, hadis meragukan, dan hadis yang mutawatir, hadis asli gitu. Nah ini juga terjadi di Islam. Berbagai tafsir-tafsir yang diseleksi itu juga terjadi. Sehingga apa? Pada akhirnya banyak sekali tafsir-tafsir itu yang melahirkan tafsir-tafsir baru yang diukur dan diterjemahkan dan ditafsirkan sesuai dengan keuntungan buat dirinya. Termasuk juga melegalisasi tafsir kebencian, melegalisasi tafsir permusuhan. Orang bisa benci kepada orang Kristen itu kan karena tafsirnya yang diselewengkan. Orang benci kepada orang beragama lain, menghalalkan darah agama orang lain karena persoalan-persoalan perbedaan, ini kan karena produk-produk tafsir yang diselewengkan. Agama-agama ini kan pada akhirnya harus kita sadari gitu ya. Ini karena udah di ujung-ujung ya. Bahwa setiap agama kalau menurut pandangan saya itu tidak ada DNA politiknya. Karena saya menganggap bahwa agama ini menjadi carut-marut ketika terinfuse oleh kepentingan politik. Agama apapun. Islam juga menjadi Islam yang brutal ketika politik menjadi injeksi di dalam kehidupannya, dalam tafsir-tafsirnya. Kristen juga demikian, Katolik juga demikian. Maka menurut saya memang agama ini kan sebenarnya tidak ada ajaran politiknya. DNA politiknya nggak ada. DNA-nya agama, Kristen, Hindu, Buddha, Islam itu adalah DNA-nya adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Yang kedua adalah merahmati alam semesta. Dan kemudian berbasis kepada ilmu pengetahuan. Semua agama nih, bukan hanya Islam. Nah, ketika DNA dasar ini diselewengkan, akhirnya mereka berkelindan dengan politik, maka semua DNA agama ini akan tergusur oleh hegemoni kekuasaan. Luar biasa. Ini jam pasir sudah kosong ya, artinya waktu sudah habis. Saya berharap waktu jangan sampai habis sebelum dimanfaatkan seoptimal mungkin, sebaik-baiknya. Dalam konteks ini negara. Terakhir Prof, apa yang negara mesti lakukan? Bagaimana negara kita semestinya bersikap? Sebagaimana yang termaktub dalam dasar negara kita Pancasilais, yang kita harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia, itu tentu prioritas utama yang harus dijalankan. Tapi lepas dari itu, merespon ini semua, merespon dalam tanda kutip ya, ketidakpastian, kekacauan global yang mungkin saja terjadi. Ya, baik. Terima kasih. Ini kalau bersuara ke negara ya, menurut saya kami orang Kristen percaya bahwa berbahagialah setiap orang yang membawa damai. Sehingga Indonesia harusnya tidak ikut di dalam kekeruhan ini. Indonesia harusnya menjadi pihak yang bisa membawa damai. Membawa damai bukan harus pergi ke sana lalu menjadi juru damai. Membawa damai bisa dilakukan dengan berbagai hal, termasuk dengan menenangkan situasi di dalam negeri juga, sehingga kita tidak ikut-ikutan panas oleh narasi-narasi yang ada. Pembawa damai juga bisa dengan memberikan informasi-informasi yang sejuk, atau bahkan bisa melalui diplomasi yang ada di belakang layar yang kita tidak tahu. Dan saya yakin Pak Presiden dengan timnya punya cara yang baik, sehingga dalam hal seperti ini bukan panggung yang kita cari, tetapi justru tujuan akhir di mana tidak ada lagi korban, tidak ada lagi perang. Bagaimana kita semua bisa bekerja sama. Ini 2026. Kita hampir masuk ke tahun 2030 di mana perubahan iklim global menurut PBB tidak bisa kita kembalikan lagi. 4 tahun lagi waktu kita, dan kita sudah lihat air hujan kemarin begitu deras ya, berapa daerah longsor, tanah sekarang muncul sinkhole di berbagai daerah di Indonesia. Kita harusnya sadar bahwa alam sedang tidak bersahabat dengan kita, karena alam sedang marah karena kita punya perilaku yang buas. Lah, alih-alih kita fokus kepada bagaimana kita bisa menjaga, kita malah sibuk dengan narasi perang di negara lain. Jadi teman-teman, dengan dari segala
agama ini adalah masalah kemanusiaan. Pemerintah Indonesia fokuslah kepada masalah kemanusiaan. Kita tidak ikut di dalam perang ini. Kita percaya bahwa setiap yang membawa damai, itulah yang dinanti-nantikan orang. Indonesia jadilah pembawa damai. Cais lah. Kalau saya mungkin kembali ke pernyataan saya yang tadi ya, bahwa persoalan-persoalan di dalam negeri kita ini tidak jauh pelik, terutama kepada Bapak Presiden. Saya berharap situasi di negara kita ini kan, menurut pengamatan saya setidaknya, secara ekonomi kan tidak sedang baik-baik saja. Saya kira Pak Presiden sudah seharusnya untuk lebih memprioritaskan persoalan-persoalan dalam negeri. Selain bukan berarti kita harus menafikan persoalan luar negeri, karena bagaimanapun kita tidak hidup sendirian di bumi ini. Jadi lebih membuat skala prioritas untuk persoalan-persoalan di dalam negeri, termasuk pemulihan pasca bencana. Karena begini, kalau kita berbicara politik, maka seharusnya Pak Prabowo juga lebih fokus kepada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya sendiri. Jangan sampai kemudian kita lebih memikirkan perang di negara lain, tapi terjadi perang di negara sendiri. Ini jangan sampai terjadi. Luar biasa. Ini sangat bernutrisi, opini yang sangat bergizi. Tentu penting untuk kita cermati, apalagi kita berkejaran dengan waktu. Di depan ini kita hadirkan jam pasir. Katanya Cak dan Prof, waktu tidak bisa diputar kembali. Saya coba putar, oh ternyata bisa. Tapi lepas dari itu, andai kata bahwa sesungguhnya kita memahami bahwa waktu adalah suatu yang berharga, tentu penting bagi kita mempertimbangkan itu dalam bereaksi. Penting bagi kita untuk menilai bagaimana negara meresponi. Saya mengutip guru bangsa yang saya sangat idolakan, mengatakan dalam setiap persoalan yang ada, dalam setiap tudingan yang ada, dalam setiap kisruh yang terjadi, dia selalu mengatakan, time will tell. Waktu yang akan membuktikan. Gus Dur. Saya Abraham Silaban.